menyimak, belum membuat kesimpulan, gitu loh. Ya enggak? Jadi kalau memang pada saat pembicaraan misalnya di kuasa hukum Nikita atau Nikita diserap, itu hanya sifatnya agar persidangan itu berjalan dengan lancar, gitu loh. Pastinya kalau misalnya pembicaraan atau pertanyaan itu makin lebar, biasanya diikat sama hakim itu. Oke bang, kalau misalkan persis itu dihadirkan di saat sidang pembuktian seperti apa bang? Bisa? Ya mungkin bisa saja gitu loh, tapi kan akan dilihat gitu loh korelasi hubungan dengan perkara yang berjalan gitu. Mungkin akan lebih tepat di sana gitu kan pada saat proses pembuktian gitu loh. Ini saya memberikan bukti juga walaupun kalau menurut saya walaupun akan tetap ditolak karena itu dua perkara hukum pidana yang berbeda kalau dilaporkan gitu loh. Kalau itu dilaporkan berkaitan dengan penyuapan dan segala macam masuk di sana, nggak ada hubungannya sama perkara ini kita gitu loh. Seperti itu perkaranya ini kita akan tetap berjalan walaupun itu ditemukan. Seperti itu, nanti putusannya seperti apa kan gitu kan. Karena kan ini istilahnya ada fakta dan bukti dan saksi kan terkait perkara Nikita ini gitu loh. Seperti itu. Berarti ini dua hal yang berbeda ya bang. Ini kalau dalam artian kalau membuktikan silakan di waktu dan ranah yang berbeda nantinya, bukan di situ ya. Bukan di situ gitu loh. Makanya saya kemarin sempat saran segera buat laporan, saya bilang kan. Kalau memang dalam video itu ada indikasi penyuapan segala macam, laporkan bisa ke KPK, ya enggak. Kalau misalnya ada istilahnya hakim-hakim yang nakal bisa ke KY. Kalau misalnya ada penyalahan terkait administratif dan sebagainya bisa ke ombudsman kan, bisa ke Mabes Polri. Itu tempatnya yang seharusnya saya bilang, dan harusnya kenapa saya bilang jangan sampai disampaikan dulu ke apa namanya ke ruang persidangan. Ya ibaratnya saya bilang kita mau nangkep ayam tapi kita berisik ya kabur, paham nggak, masuk nggak? Iya kan gitu loh. Orang yang disorot itu dikatakan tadi di depan dia gitu loh. Harusnya kan dia dengan santainya aja biarkan gitu loh, cool gitu loh kan. Jadi membuat gebrakan di belakang itu gitu kan. Ini bisa dibilang salah alamat gak sih bang? Kenapa? Salah alamat. Iya, kalau menurut saya itu yang saya nggak habis pikir karena tidak ada korelasinya. Karena itu istilahnya jelas yang dikatakan Nikita ada dugaan antara Reza Gladys dan keluarganya gitu loh mengkondisikan kasus Nikita. Ya enggak? Artinya itu bisa dilaporkan ya atas dugaan ya mungkin penyuapan segala macam kan. Intinya pengkondisian tetap akan dilihat gitu loh. Perkaranya ini masuk enggak gitu loh kan. Paham enggak? Gitu. Jadi tidak akan bukti itu walaupun benar menggugurkan persidangan yang ada. Persidangan akan tetap berjalan, tidak akan terpengaruh gitu loh. Makanya kecuali bukti itu udah korelasi hukumnya. Kalau bukti itu ada korelasi hukumnya, tidak perlu lagi dengan mengatakan itu dugaan. Gitu. Karena bukti apapun itu sudah pasti fakta kalau dalam persidangan. Bang, jadi sikap Nikita yang di dalam ruangan sidang itu bisa berdampak dengan hukuman Nikita juga ya bang? Apa merugikan Nikita juga ya bang? Iya betul, itu merugikan Nikita. Terus saya lihat juga saksinya tidak ada yang menguntungkan Nikita, gitu loh. Kenapa bisa bilang begitu bang? Karena saksi-saksi ya secara tidak langsung Nanti nah itu dari awal yang saya sayangkan, saya bilang. Artinya kemarin kesaksian-kesaksian itu tidak ada yang meringankan. Tidak ada. Justru kesaksian yang menguntungkan itu adalah kesaksian saksi korban. Saksi korban itu sebenarnya sudah menguntungkan. Saya bilang ini harus didukung dengan saksi-saksi yang menguntungkan Nikita Mirzani. Itu saksi rejekasi udah sebenarnya udah kacau dengan dakwaan gitu loh. Justru saksi yang dihadirkan kemarin gitu loh itu tidak menguntungkan buat Nikita gitu loh. Jadi terkesan apa yang dilakukan itu memang atas perintahnya itu kan yang dicatat gitu seperti itu. Bang, banyak yang mengatakan rekaman itu fiktif dibuat oleh pihak Niki. Masalah netizen yang mengatakan gitu kan beberapa. Dan itu bisa kemungkinan terjadi nggak sih bang? Dan sepertinya kan pihak Reza Gladys juga
berani-berani saja dan biasa saja untuk menanggapi. Dari awal munculnya Niki untuk mengatakan dia punya rekaman itu kan di situ ada pihak Reza Gladys juga, seperti apa nih? Nah, itu yang sangat sayangkan. Saya langsung japri seseorang, kenapa itu flash ada di tangan Nikita Mirzani? Kalau dugaan itu benar, kalau tidak, dia dalam kesulitan yang besar. Itu gitu loh. Karena itu harus diuji dulu. Ya enggak? Itu bukti kan masih mentah, harus diuji, harus diselidiki. Ya enggak? Begitu diupload ke sana dengan menunjuk walaupun dugaan, itu sudah sangat merugikan. Kalau itu benar fakta, kalau enggak, coba akan jadi masalah baru. Iya kan? Itu Timbulnya saya bilang. fitnahan Iya, sekali, ya. makanya saya pertanyakan, ini orang yang mendukung Nikita Mirzani, dia benar mendukung, apa justru akan menjerumuskan dia? Itu, gitu loh. Jadi kalau kita berbicara fakta, jangan dikasih dugaan-dugaan lagi gitu loh. Seperti itu. Bang, terakhir dari saya bang, adakah hal yang meringankan nanti? Mengingat baru sampai sini aja sudah banyak hal-hal yang kurang mengenakan ya bang, dimana ditunjuk lah, dibentak lah segala macam. Ya, pasti ada gak kira-kira yang meringankan nantinya bang? Makanya saya selalu berstatement dari tahapan-tahapan. Pada saat Saksi Reza Gladys saya berstatement bahwa Nikita berpotensi bebas. Begitu sidang kemarin saya berstatement seperti ini. Ya enggak? Artinya saya mencoba memberikan pemahaman edukasi terhadap masyarakat gitu loh. Jangan sampai salah menafsirkan terkait sidang terkait Nikita Mirzani. Makanya ini kan masih panjang, ditentukan besok. Apakah persidangan besok itu dia akan lancar? Kalau menurut saya semua kembali ke Nikita Mirzani. Saya hanya titip pesan buat Nikita Mirzani, sebaiknya berubah sikap. Ya nggak? Orang akan lebih respect, orang akan lebih istilahnya memberikan atensi buat diri, buat Nikita itu pasti dari perilaku, terutama perilaku dalam persidangan. Hilangkan emosional segala macam, walaupun merasa dirimu memang benar dan kesakit itu salah, sebaiknya tidak perlu berlebihan. Itu sih kalau ini saya gitu. Gimana sidang ke depan itu nanti akan ricu lagi apa tidak, semua kembali ke Nikita Mirzani gitu loh. Cukup. Terima kasih bang. Siap. Halo, Bang.